Jangan lupa saksikan film Hidayah tanggal 12 Januari 2023 di bioskop kesayangan kalian dan jangan dibajak. See you, sampai ketemu di bioskop. Halo, selamat datang di Bincang Bintang lagi bersama dengan para sahabat bintang dan tentunya artis-artis yang lagi hits. Kali ini kita ketemu bintang-bintang dari salah satu film horor yang akan rilis di bulan Januari itu, yaitu Hidayah. Horor lagi ya. Tampaknya setan sedang terdepan. Makin terdepan. Tampaknya hantu-hantu mulai narsis ya. Yes. Nah, kita boleh perkenalkan dulu diri masing-masing beserta dengan karakternya di film Hidayah ini, baru kita ngobrol lebih lanjut tentang kali ini setan apa sih yang mau ditampilkan. Oke. Aku siapa ya? Aku siapa ya kayak sinetron? Aku Fani, di sini aku sebagai Yanti perannya. Oke, aku Ajil Dito, aku berperan sebagai residivis. Namanya Bahri. Oke. Resi bener dong? Ya benar. Halo, aku Ridwan Kainan berperan sebagai Asep. Halo, aku Alif, aku berperan sebagai Hasan. Baik. Residivis atau ustadz sih? Katanya ustadz Menarik, muda. Kak. Iya. Kan aku Highlightnya kan ustadz muda, tapi di sini aku ngenalin aku jadi residivis. Oh gitu. Jadi ada double karakter juga ya yang harus kamu dalamin di sini. Lebih ke gradasi kepribadian sih. Dari awalnya Bahri adalah seorang anak pesantren yang memang ilmu agamanya cukup baik dan digadang-gadang bakal menjadi sosok penggantinya Pak Kiai, memimpin pesantren sampai akhirnya pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Tapi ternyata Bahri malah difitnah dan masuk penjara, serta dimana itu titik Bahri kecewa sama Allah. Dan tiba-tiba di saat dia lagi kecewa, dia pun jauh dari kewajiban dan imannya sebagai seorang muslim. Lalu dia balik lagi ke desa Mekarwangi, balik lagi ke tempat dia lahir dan besar untuk menyelamatkan desanya yang sedang berada dalam teror hantu Ratna atau Givina. Jadi ada teror hantu Ratna, Iya. Mbak Ratna ini ya. Kalau ini Fani Sayanti ini gimana karakter dan alur di sini? Kamu Sini saya karakter jadi pipi kiri. Bercandaan ya kita itu. Jadi aku di sini sebenarnya perannya nggak banyak. Aku di sini hanya sebagai istrinya Asep. Untuk karakter sini sebenarnya nggak terlalu keluar ya. Tapi di sini aku buat mendampingi adik-adik ini ya di sini. Adik-adik gemes ini ya. Emang kakak kita nih best. Tapi ya ceritanya lagi hamil. Kemudian yang pada akhirnya bertemu dengan kembali lagi hantu Ratna. Oke, jadi penasaran ya hantu Ratna ini seperti apa ya? Iya. Ya. Selanjutnya Ali. Oke, di sini aku berperan sebagai Hasan. Karakter Hasan itu ya sahabatnya Bahri. Hasan yang meminta tolong Bahri untuk kembali ke desa Mekarwangi. Selama di desa, Hasan selalu sama Bahri. Sesimpel itu Simbol itu. yang bisa diceritain. Ekor lah ya. Ekor. Ekor ya. Ekor. Buntut terus. Butut. Di sini aku perannya sebagai Asep. Asep itu seorang preman kampung yang nyil, terus ngeselin gitu, pokoknya urakan lah di kampungnya itu. Suka bikin onar mungkin. Kalau pengen lebih lanjut nonton. Terus Asep ini salah satu muda yang tidak suka akan hadirnya kembali Bahri ke desa Mekarwangi. Oke, Bahri. Rasanya ini cukup Sorry, enggak, maaf. kenapa Ini dia? bro. Gue kirain kena wireless. Enggak, gua kan peduli. Kalau preman tuh gitu ya, harus pakai kalung ya. Iya, Enggak, untuk enggak menguatkan sadar ini menguatkan Kalau stigma preman tuh sebagai cincinnya banyak. Aduh. Oh iya benar juga Anak ya. baik-baik emang nggak pakai cincin. Iya Tapi tuh. tapi nggak pakai gelar juga ya. Tapi dia kukunya tajam. Kayaknya saingan sama Mbak Ratna. Iya. Ya clean banget. Ternyata sobinya Ratna. Oke, Bahri, tadi kan menarik ya, kamu ada transformasi karakter, pindahan dari yang sebenarnya kamu taat harusnya ya, dekat dengan Tuhan, terus kamu kecewa. Nah, secara emosional di sini sendiri tantangan kamu apa sih dan seberat apa kamu harus memainkan itu? Sebenarnya kalau tantangan itu lebih ke kita hadapin bersama sih, yaitu cuaca.
Cuaca syuting di Ciwidey itu kita harus berhadapan sama suhu 9 sampai 13 derajat setiap hari. Ya. Dan yang paling nyiksanya lagi adalah kita kan di situ menjadi akamsi ya. Jadi akamsi ya, anak kampung sini gitu. Yang emang warga lokal yang emang tinggal di sana yang memang pasti secara suhu badannya udah pasti menyesuaikan harusnya sama suhu di sana gitu kan. Dan kita cuma pakai kaos, cuma pakai celana pendek ya, pakai kain, kebaya gitu ya. Kebaya iya, terus Givina juga cuma pakai daster panjang terusan gitu. Guanya cuma pakai celana jeans sama kaos, dia baju koko nih, kaos, celana jeans yang mana itu kan nggak ada backupnya sama sekali kan, nggak, kalau dingin tuh ya udah langsung nusuk ke tangan aja dan itu luar biasa dinginnya. Sedangkan gue waktu itu ada scene yang dimana itu pakai hujan-hujanan. Oke, tambah. Terus pakai blowernya segede banner, segede ini gede banget deh besar pokoknya. sekali gitu ya. Gede banget deh. Blowernya gede banget saking gedenya jadi blower. Wah. Karena gede banget. Kalau kecil berarti blower. Itu gede banget tuh. Jadi desah ya. jadi emang itu harus, dan itu terjadi beberapa kali, beberapa hari. Terus ada scene kuburan pakai hujan-hujanan juga dan itu di Kawah Putih, dinginnya luar biasa. Oke, itu cukup mengganggu konsentrasi nggak sih? Mengganggu cukup sih, sangat mengganggu konsentrasi sih, dan beku banget otak, udah nggak bisa mikir lagi. Jadi di otak tuh gue nggak tahu sih, Alif, Ridwan, Kavani ngerasain hal yang sama juga karena saking dinginnya kayak yuk take and action, cut, yuk balik udah gitu. Terus how did you deal with that? Antara freezing atau... tapi lebih ke ini sih Kak, apa ya, kayak kita main, oke, ini kita tahu ini dingin mampus, ini dingin luar biasa dingin gitu, badan aja sampai nggak sanggup, bahkan badan gue sempet kayak hampir ketusuk, gue kayak ketusuk itu badan gue saking dinginnya, gue sampai teriak, gue dipeluk, tangan gue tuh gemeter gini, beneran nggak bisa gue kontrol, tangan gue dipeluk, kaki gue yang gemeteran, kaki gue dipeluk sama tangan udah ditutup semua, badan gue full gemeteran semuanya, itu ya. Tapi balik lagi ke apa ya, gue nyaman di lokasi, kita nyaman di lokasi, kita kompak satu sama lain, yang dimana dibalik rasa dinginnya kita, dibalik rasa kita beku, otak mau nggak tahu mau ngapain, tapi ada rasa dimana gue nggak mau ngecewain produksi ini, itu sih. Jadi yang emang ditekenin banget emang kekompakan dan rasa cinta yang kita kasih satu sama lain buat produksi kita ini. Tempatnya sendiri, kalau tadi kan bicara cuaca ya, yeah. tempat sendiri pedesaan itu spooky nggak dan primitif banget nggak sih? Benar-benar pelosok nggak sih yang kamu? Iya, secara sinyal mereka bagus, mereka juga. Kalau dari desanya memang, jadi ada satu rumah yang memang itu rumahnya memang sudah rumah tua, tapi memang dengan tangannya Bang Tepan sama Bang Angga itu memang mereka buat dengan lebih spooky lagi, lebih dark lagi. Tapi realnya emang spooky nggak? Nggak sih, sebenarnya nggak se-spooky itu kok. Bahkan warga-warganya juga kita ngobrol, bahkan ada beberapa juga yang nonton dari balik kamera. Jadi nggak ada mistis-mistisnya or ada tuh ada banget, tapi ya nggak ngeganggu syuting gitu. Nggak sampai kesurupan atau nyenggol pemain nggak ya? Enggak sih. Nakutin gue yang lagi BAB ada. Siapa yang BAB? Nggak tau, gue yang BAB, tapi gue nggak tahu siapa yang nakutin. Iya, gue nakutin yang lagi BAB. Aduh. Oke, terus kalau Fanny sendiri gimana experience dan pengalaman dari syuting Hidayah ini? Yang pasti waktu pertama kali datang memang bener ya yang dibilang cuaca tuh menjadi penghalang juga dan tantangan buat mereka. Pertama kali datang tuh akhirnya aku nggak syuting karena ternyata hujan itu terus menerus yang akhirnya ngebuat mereka mau nggak mau harus memending beberapa scene gitu. Jadi sebenarnya untuk cuaca tuh ada tantangannya tersendiri sehingga bukan hanya buat aktornya aja ya, aku yakin buat semua lah, tim art, lighting, kamera, balik layar lah ya, dan pas sutradara sendiri pastinya Pak Monty juga pasti gimana caranya ya ini supaya bisa terrealisasi semuanya on time tepat waktu, tapi ya balik lagi kalau ngomongin cuaca itu kan unpredictable gitu. Di promote apa sih kayak kalian masing-masing sebutin 3 hal kenapa penonton di tengah banyaknya film horor nih, banyak banget pilihan horornya. 3 hal, 3 poin kenapa harus nonton Hidayah? Dari cewek. Oh, dari cewek ya. Kan.
Kenapa? Pertama, ini bisa ngebawa lagi ingatan kita ke zaman dulu kita nonton film-film Hidayah atau FTV Hidayah pada masanya. Jadi buat kalian yang kangen dan rindu atau bahkan belum pernah nih, nggak pernah tahu gimana sih tuh FTV Hidayah kayak gimana, mungkin ini angkatan-angkatan muda gitu. Nah ini adalah momen kalian buat nonton menurut aku, itu pertama. Ini berarti horor banget ya bayangan gue kalau itu harus pakai kayak Hidayah gitu ya. Makanya tonton dong. Kamu awas nggak nonton loh, Val? Gue nonton. Oke, Iya, baik. Karena saya mau melihat dia di segmen horor. Oh, oke. Bukan cinta-cinta aja ya? Iya, kalau cinta-cinta emang dia menguasai banget, Aduh. natural banget gitu kan, gampang bikin baper gitu kan. Aslinya? As an ustad gue nggak tahu. Aslinya bikin Aslinya ilfil. asli bikin malu, ya. Bikin geleng-geleng kepala. Apa lagi selain bernostalgia dengan sinetron Hidayah? Iya, terus kedua sebenarnya karena ini pemain-pemainnya mungkin kalian juga jarang lihat di Fresh. iya fresh gitu ya. Kalian bisa lihat pemain-pemain yang memang baru gitu dan di sini berakting di konsep yang mungkinnya kalau kita sederhanakan konsepnya konsep lama, tapi kan ini diperbaharui dengan yang sering kita bahas juga ya, production value-nya juga tinggi gitu, berbeda dari yang lainnya gitu. Itu kedua, pemain-pemain ya, dan ketiga ceritanya ini relate seharusnya sama banyak orang, tapi mungkin nggak obvious seperti itu. Cuma makna dan pesannya itu relate sama banyak orang. Karena kita kan kedekatan kita dengan Tuhan yang rasanya sangat personal gitu ya. Kita pun bisa sometimes ada satu sebab yang ngebuat kita jauh, tapi kemudian kita diingatkan kembali untuk balik lagi, belok lagi, lurus lagi. Itu kan kayaknya dekat banget untuk Ya tadi pesannya dari Dito, apa pesan kami jangan coba-coba untuk bersekutu dengan yang sesuatu. lain. Iya, bersekutu dengan makhluk lain, hal-hal gaib. hal-hal Iya. gaib. Iya, iya Itu gitu tiga sih, tadi ya. 3 hal. Kalau dari Kamu? Dito, why? Kalau tadi Kak Fani udah bilang yang lumayan lengkap, yang udah dijelaskan, di sini aku mau nambahin kata-kata yang bakal ditambahin sama Ridwan. Terus selanjutnya menambahkan. Karena PR nih 3 harus pada mikir loh. Iya. Karena kan gue nggak boleh tahu ya kita ya ceritanya spoiler. Jadi lo harus memberikan Iya. poin-poin. Ya udah, bercanda. Gue lebih ke ini sih, ketika menonton, Kata aja sih, kata nggak harus lo jelasin juga. gue Kata it's okay. nggak tahu mau ngejelasinnya kayak gimana, tapi gue nggak bisa, bahkan gue jabarin jadi 3 pun gue nggak tahu kayak harus kayak gimana, tapi gue One word. bakal nyampein sampai satu aja. satu aja gue bakal sampein. Selamat menikmati rasa rindu kalian, selamat Terhadap? bernostalgia akan series Hidayah yang dulu dan novel-novel yang pernah kita baca yang sangat ikonik dan sangat kita ingat, dan selamat mengobati rasa rindu itu. Ih, tapi kan sinetron Hidayah zaman dulu ya, itu kan azabnya ngeri-ngeri. Iya. Hubungan dan itu. Ini Yang akan kita muka lo sajikan kembali. bonyok. Iya. Nah, bener Pak. Akan kami sajikan kembali di film Hidayah dengan yang tadi Kak Fani bilang, yang dengan lebih fresh, lebih premium. Oke. Tapi apakah berarti ini bisa dikatakan film horor ini jadinya karena tadi banyak itu ya tadi ya, kayak kalau kita back to series Hidayah, jorok dalam artinya terlalu darahnya terlalu mencolok, lu kayak horor Nggak yang tahu. jorok. It's a I'm not talking about sex itu ya, jorok. ya yang jorok, ya bisa itu lebih balik ke perspektif kita, how much we love gory movies gitu kan. Kalau memang suka banget ya mungkin nggak akan nganggap itu banyak, tapi kalau yang nggak terbiasa sama gore film itu mungkin akan nganggap kalau wah ini oke banget nih gitu. Itu balik ke perspektif. Iya, penilaiannya kan seperti itu. Karena sangat menurut gue personal. takarannya itu sangat pas. Baik, selanjutnya Buat keyword satu. bikin ingat sama Tuhan, Ih, oke loh. mikir kalau kita mau buat hal-hal yang dilarang oleh agama atau Tuhan, apapun agamanya, ini sangat relate Jadi atau bisa syarat masuk, bisa nilai ditonton. religi. Terus satu lagi Oke. mungkin perpaduan horor dan religi yang cukup oke lah. Baik. Iya, udah lama kan kita nggak Iya sih. nontonin drama religi yang ada horornya Iya. Iya. gitu. Jadi religi dengan mix. Ini udah semua kan? Iya. Keyword Keyword paling ya ada twist dalam twist. Oh iya. twist. Twist dalam twist. Benar. Ya benar. Dalam Twist dan twist. Oke. Dan satu gue mau highlight, ini film religi yang memang mengangkat doa-doa dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, kita sebagai Muslim. Tapi setelah premier film kemarin dan gue ngundang beberapa teman gue yang non Muslim, mereka sangat suka akan
film Hidayah. Jadi ya semoga itu akan balik lagi ke kalian sebagai kalian para kawan-kawan dan sahabat-sahabat saudara non-muslim juga semoga bisa menikmati film ini juga. Oke, silakan promo kapan mulai tayang di bioskop dan sebagainya. Jangan lupa saksikan film Hidayah tanggal 12 Januari 2023 di bioskop kesayangan kalian dan jangan dibajak. See you, sampai ketemu di bioskop. Thank you. see you Selamat menanti teror Mbak Ratna. Gimana?